Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sejarah singkat berdirinya Nahdlatul Ulama. Setibanya di Tebuireng, santri Asad Kiai Haji Asad Syamsul Arifin Situbondo, menyampaikan tasbih yang dikalungkan oleh dirinya dan mempersilakan Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari untuk mengambilnya sendiri dari leher Asad. Bukan bermaksud Asad tidak ingin mengambilkannya untuk Kiai Hasyim Asy'ari, melainkan Asad tidak ingin menyentuh tasbih sebagai amanah dari Kiai Haji Kholil Bangkalan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sebab itu, tasbih tidak tersentuh sedikit pun oleh tangan Asad selama berjalan kaki dari Bangkalan ke Tebuireng. Setelah tasbih diambil, Kiai Hasyim Asy'ari bertanya kepada Asad, apakah ada pesan lain lagi dari Bangkalan? Kontan Asad hanya menjawab, ya Jabar, ya Qahar. Dua Asmaul Husna tersebut diulang oleh Asad hingga 3 kali sesuai pesan sang guru. Setelah mendengar lantunan itu, Kiai Hasyim Asy'ari kemudian berkata, Allah telah memperbolehkan kita untuk mendirikan Jamiyah. Riwayat tersebut merupakan salah satu tanda atau petunjuk di antara sejumlah petunjuk berdirinya Nahdlatul Ulama. Akhir tahun 1925 santri Asad kembali diutus Mbah Kholil untuk mengantarkan seuntai tasbih lengkap dengan bacaan Asmaul Husna, ya Jabar, ya Qahar. Berarti menyebut nama Tuhan yang Maha Perkasa, ke tempat yang sama dan ditujukan kepada orang sama yaitu Mbah Hasyim. Petunjuk sebelumnya, pada akhir tahun 1924 santri Asad diminta oleh Mbah Kholil untuk mengantarkan sebuah tongkat ke Tebuireng. Penyampaian tongkat tersebut disertai seperangkat ayat Al-Quran Surat Taha ayat 17-23 yang menceritakan mukjizat Nabi Musa. Awalnya, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah tahun 1888 sampai tahun 1971, sekitar tahun 1924 menggagas pendirian Jamiyah yang langsung disampaikan kepada Kiai Hasyim Asy'ari untuk meminta persetujuan. Namun, Kiai Hasyim tidak lantas menyetujui terlebih dahulu sebelum ia melakukan sholat istikharah untuk meminta petunjuk kepada Allah. Sikap bijaksana dan kehati-hatian Kiai Hasyim dalam menyambut permintaan Kiai Wahab juga dilandasi oleh berbagai hal, di antaranya posisi Kiai Hasyim saat itu lebih dikenal sebagai Bapak Umat Islam Indonesia. Kiai Hasyim juga menjadi tempat meminta nasihat bagi para tokoh pergerakan nasional. Peran kebangsaan yang luas dari Kiai Hasyim Asy'ari itu membuat ide untuk mendirikan sebuah organisasi harus dikaji secara mendalam. Hasil dari istikharah Kiai Hasyim Asy'ari dikisahkan oleh Kiai Haji Asad Syamsul Arifin. Kiai Asad mengungkapkan, petunjuk hasil dari istikharah Kiai Hasyim Asy'ari justru tidak jatuh di tangannya untuk mengambil keputusan, melainkan diterima oleh Kiai Haji Kholil Bangkalan, yang juga guru Mbah Hasyim dan Mbah Wahab. Dari petunjuk tersebut, Kiai Asad yang ketika itu menjadi santri Mbah Kholil berperan sebagai mediator antara Mbah Kholil dan Mbah Hasyim. Ada 2 petunjuk yang harus dilaksanakan oleh Kiai Asad sebagai penghubung atau wasilah untuk menyampaikan amanah Mbah Kholil kepada Mbah Hasyim. Dari proses lahir dan batin yang cukup panjang tersebut menggambarkan bahwa lika-liku lahirnya Nahdlatul Ulama tidak banyak bertumpu pada perangkat formal sebagaimana lazimnya pembentukan organisasi. Nahdlatul Ulama lahir berdasarkan petunjuk Allah SWT. Terlihat di sini, fungsi ide dan gagasan tidak terlihat mendominasi. Faktor penentu adalah konfirmasi kepada Allah melalui ikhtiar lahir dan batin.